Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV IKAT yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam kalamnya di surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini sebuah pesan penting bagi kita selaku hambanya, bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah yaitu menciptakan kita manusia berpasang-pasangan. Apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan karena Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan tujuan atau orientasi daripada rumah tangga yang diinginkan oleh Allah. Apa tujuan itu? 3. Litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan, ketentraman. Mawaddah, rasa saling cinta. Kemudian warahmah, saling mengasihi. Ketiga daripada tujuan pernikahan yang Allah sampaikan itu akan didapatkan, diraih apabila kita berpikir. Pemirsa TV IKAT yang Allah sayangi, 3 tujuan tersebut akan digapai apabila kita, wahai laki-laki dan perempuan, dalam memilih pasangan hidup tentunya sesuai dengan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arahan itu? Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Wahai para wali, kalau datang seseorang yang seseorang ini mempunyai 2 karakter, akhlaknya bagus, agamanya bagus, maka kawinkanlah anak gadismu dengan pria tersebut. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalaulah kalian para wali tidak mengawinkan anak gadismu dengan pria tersebut, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar di permukaan bumi ini. Dari hadis ini dapat kita tangkap bahwa Rasulullah memberikan kita arahan, pesan, pelajaran bagi perempuan dalam memilih pasangan hidup. Begitu pula bagi laki-laki memilih pasangan hidup atau calon ibu bagi anak-anaknya kelak. Lagi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba. Yang pertama adalah 5 liha. Boleh laki-laki itu mengawini seorang wanita yang kaya raya. Yang kedua li hasabiha, atau perempuan yang mempunyai garis keturunan yang bagus, anak bangsawan. Yang ketiga 5 li jamaliha, karena dia mempunyai paras rupa yang cantik. Tetapi 3 faktor ini
jauh lebih penting faktor keempat, yaitu faktor agama. Lidiniha fatfar bidzatid din taribat yadak. Wahai laki-laki, pilihlah perempuan yang bagus agamanya. Insya Allah kamu beruntung. Para pendengar TV IKAT yang dirahmati oleh Allah, untuk mewujudkan 3 daripada tujuan membina rumah tangga yang Allah sudah pesankan dalam surah Ar-Rum ayat 21, tentunya bisa digapai dengan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah membangun biduk rumah tangga, seorang istri itu akan mengalami fase kehamilan. Apa yang harus diisi di fase ini? Yang pertama adalah memperbanyak doa. Kemudian yang kedua, memperdengarkan hal-hal yang baik, karena pendengaran itu sudah ada dari dalam kandungan, saat bayi itu dalam kandungan. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. 3 organ tubuh yang Allah sampaikan dalam surah ini. Yang pertama adalah sam'a. Di dalam ilmu kedokteran dikatakan pada minggu keempat dan kelima itu Allah sudah membentuk wajah, otak, kemudian hidung serta mata janin. Barulah di minggu ke-18 Allah menghidupkan fungsi daripada pendengaran. Ini sejalan dari apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan apa yang dibuktikan oleh ilmu kedokteran. Maka organ tubuh yang Allah aktifkan pertama kali adalah pendengaran. Tidak salah kami berpesan, perdengarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh hikmah, ayat-ayat Al-Quran. Tentunya apa yang didengar oleh bayi dari janin, dari dalam kandungan, sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter. Para pendengar TV IKAT yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita calon ibu ataupun sudah menjadi ibu punya impian yang sangat tinggi, memiliki keluarga yang menghantarkan kita ke surganya Allah. Mungkin tidak ada salahnya hadis Rasulullah SAW disampaikan di sini. Salah satu yang menghantarkan kita ke surganya Allah yaitu mendidik anak dengan didikan yang baik. Bisa saja melalui mengajarkan dia Al-Quran atau menjadikan dia penghafal Al-Quran. Hadis Nabi berkata, "Man qara al-Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahu al-jannah." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian lalu menghafalkan, tentunya dapat bonus dari Allah. Apa bonusnya? Wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitih. Bukan saja anak tersebut masuk surga, tetapi diberikan tiket untuk menyelamatkan keluarganya yang sudah masuk neraka, ditarik olehnya ke dalam surga. Kulluhum qad istawjaban nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Untuk mewujudkan generasi Qur'ani, wahai para ibu, jangan lupa yang pertama adalah perbanyak doa dan azam kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami memiliki keturunan penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sering memperdengarkan bacaan Al-Quran. Berpengaruh? Sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah selama masa kehamilan kita upayakan mengkonsumsi 2, yaitu
halal dan baik. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah di saat wahai para ibu yang sedang hamil, yang sedang mengandung, saat proses melahirkan, jangan lupa sisipkan potongan daripada ayat 36 surah Ali Imran yang berbunyi, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Minta pertolongan kepada Allah agar anak kita kelak tidak dijamah, tidak disentuh, dan tidak diganggu oleh syaitan. Dua manusia yang tidak pernah terjamah oleh syaitan. Disebutkan dalam dua hadis sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin yuladu illa nakhasaha syaitan. Setiap anak yang lahir itu dicukai oleh syaitan, disentuh oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Tanda-tanda anak itu diganggu dan disentuh oleh syaitan, fayastahillu sarikhan min nakhsatis syaitan. Dia akan berteriak oe oe. Dan dua manusia itu yang tidak diganggu oleh syaitan adalah Maryam dan anaknya. Dari sini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa ada 3 langkah agar kita bisa mewujudkan generasi yang Qur'ani. Doa diperbanyak, memberikan makanan yang halal dan baik, lalu berzikir saat kita melahirkan. Mudah-mudahan kita dan para pemirsa semua di rumah mendapat 3 tujuan daripada membina rumah tangga seperti yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.